Kalau kebahasaan di media sosial sekarang itu kayak agak kasar gitu ya, apalagi kayak di TikTok, di Instagram gitu, orang-orangnya tuh pada kasar-kasar gitu loh, bahasanya kurang sopan. Jadi lebih tahu, informasinya lebih luas aja sih, apalagi kayak dari negara lain kayak gitu-gitu, dari negara-negara lain itu lebih banyak dan bisa cepet dapat informasi yang lebih banyak gitu. Kurang nyaman sih, soalnya kadang kalau kita kayak cari informasi gitu, terus ternyata tiba-tiba informasinya itu nggak akurat gitu, sedangkan kita butuh informasi yang akurat, jadi kurang nyaman. Soalnya susah banget buat nyaring informasi yang benar sama yang enggak, itu sekarang udah lumayan susah. Pemerintah hari Jumat yang lalu memberikan penjelasan tentang peristiwa pengacauan di lapangan Banteng dan sekitarnya pada tanggal 18 Maret 1982. Dari kawasan Simbang Wetan 1 Buaran Pekalongan. Menurut saya sih sekarang itu lebih maju mbak ya. Pada kejadian apa-apa kita pasti bisa cepat update gitu. Kalau menurut saya penggunaan sekarang cuma untuk kelemahannya mungkin sering disalahgunakan gitu aja sih. Itu penggunaan media saat ini menurut saya sering disalahgunakan mbak, untuk hal-hal yang kurang penting, misalnya apa ya, kayak berita-berita hoax gitu. Terus ya sering saya kayak gitu, berita-berita hoax gitu aja. Lebih enak zaman dulu sih kalau sekarang mbak, kalau menurut saya ya. Zaman dahulu tuh nggak media semua kayak beritanya itu benar-benar akurat ya, kayak sekarang yang dibuat-buat gitu Pak. Lebih apa ya, lebih sesungguhnya gitu sebenarnya kejadian yang sebenarnya gitu aja. Oke, maksudnya pertama menurut saya perkembangan informasi di dunia digital itu sangat cepat, di mana semua orang itu bisa mendapatkan informasi secara kayak real time. Jadi ketika aku upload berita, aku upload sesuatu, orang lain tuh bisa dapat tahu secara langsung. Jadi kayak aku ngepost sesuatu, orang lain bisa langsung tahu, nggak kayak zaman dulu di mana kayak kita harus upload ke koran, korannya harus dibeli, dibagikan, dicetak dulu, baru dibeli, baru sampai ke orang yang baru menerima informasi tersebut gitu. Sekarang positifnya itu semua orang bisa tahu informasi secara real time, perputaran datanya itu cepat, jadi orang bisa tahu
langsung saat itu juga. Misal ada kecelakaan di sini, orang lain di belahan dunia yang lain itu bisa tahu kalau di sini ada kecelakaan. Kalau negatifnya banyak hoax, seperti yang kita tahu hoax akan terjadi kalau reporter atau siapapun yang memberitakan itu tidak bisa bertanggung jawab atau tidak memvalidasi datanya terlebih dahulu. Positif dari zaman dulu itu orang bisa mendapatkan informasi dari banyak platform, misalnya dari TV, dari koran kan, jadi orang nggak melulu lihat HP. Jadi kalau zaman sekarang kan lihat HP terus ya untuk mencari berita. Nah kalau zaman dulu saya rasa itu bisa lihat TV, radio, koran, jadi orang nggak terlalu bosan untuk mendapatkan informasi. Lalu untuk negatifnya, zaman dahulu itu orang kalau mau upload berita itu harus berita-berita yang penting aja. Kenapa? Karena kalau nggak berita yang penting, berita itu tidak akan sampai kepada orang lain secara cepat. Misalnya berita tentang pemilu misalnya, pasti kalau berita-berita tentang pemilu zaman dulu itu pasti beritanya itu cepat. Misal berita tentang proklamasi itu pasti cepat banget orang bisa sampai. Beda dengan berita yang sepele, orang harus upload dulu kemana, submit dulu kemana, baru bisa diterima informasi tersebut. Kan media sekarang itu selain banyak positifnya juga terdapat banyak negatifnya seperti hoax. Jadi alangkah baiknya jika kita mengedukasi masyarakat untuk belajar literasi digital. Kan mungkin bagi mahasiswa, apalagi mahasiswa Telkom di UB itu saya rasa sudah oke, sudah sangat baik untuk literasi digitalnya. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang belum kuliah, orang-orang tua yang mungkin literasi digitalnya kurang. Jadi menurut saya penting untuk bagi kita yang sudah mengetahui pentingnya literasi digital, harap menyebarluaskanlah paradigma tersebut. Gitu. Mari kita cegah dan stop penggunaan media ke ranah negatif seperti penyebaran hoax dan cyberbullying. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar Dalam bermedia serta kehidupan sehari-hari. Saringlah berita yang didapat, jangan langsung ditelan mentah-mentah. dan buatlah konten yang memang layak dan bermanfaat bagi masyarakat. Ayo bijak dalam bermedia.